Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali di Westlight Community. Tema ibadah kita hari ini menghormati yang diurapi. Terimalah berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 107 ayat 8-9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Selamat pagi teman-teman dari Westlight Community GKT Citra Raya. Pagi hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kembali beri kesempatan pada kami untuk berkumpul bersama, untuk boleh beribadah bersama, memuji Tuhan. Bahkan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau tolong setiap kami, supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Roh Allah sendiri akan menerangi hati pikiran kami, sehingga kami bukan saja tahu, bukan saja mengerti, tapi boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan kembali. Waktu berjalan begitu cepat sekali ya. Kita sudah memasuki bulan-bulan yang cukup panjang ya. Dan teman-teman semua juga sudah mulai masuk ke tahun ajaran yang baru. Beberapa minggu yang lalu kan sudah masuk ke tahun ajaran yang baru ini ya. Kemudian juga kita memasuki bulan yang baru sekarang, bulan Agustus. Ini adalah bulan yang sangat berarti, yang punya makna yang begitu dalam bagi bangsa dan rakyat Indonesia ya, bagi negara kita Indonesia. Karena di dalam bulan ini, di Agustus inilah kita memperingati satu hari yang sangat penting, yaitu apa? Hari Kemerdekaan. Kita sudah 75 tahun ya merdeka mulai tahun 1945 ya. 17 Agustus nanti kita akan memperingati akan ulang tahun negara kita yang ke-75. Nah, di dalam kehidupan kita di negara ini, kita dilahirkan di negara ini, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan untuk bangsa negara kita, di mana kita diletakkan Tuhan di Indonesia ya. Nah, mungkin kita ingin melakukan sesuatu untuk bangsa ini, tetapi kita bilang wah ya kalau pemerintahannya itu baik ya, kalau umpamanya pejabat-pejabatnya itu orang yang jujur, semuanya itu memperhatikan rakyat, dan segala sesuatu itu berjalan dengan begitu harmonis, sehingga bangsa negara ini bisa maju dan rakyat bisa merasakan kesejahteraan. Tapi kalau kita baca di surat kabar, kita mendengar berita-berita, wah banyak pejabat-pejabat yang tersandung masalah, kayak korupsi, ada yang melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita merasa buat apa kita menghormati pejabat-pejabat ini ya, pemimpin-pemimpin kita. Nah, maka dari itu kita belajar dari firman Tuhan. Nah, kita belajar dari 1 Samuel ya. 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai 25 ya. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Nah, ini sebuah kisah dari seorang yang kita sangat kenal ya, yaitu siapa? Daud. Dalam bahasa Inggris disebut David. Pasti kalian juga sudah sering mendengar tentang cerita tentang Daud ya. Bahkan dikatakan Daud itu, atau dalam bahasa Inggris disebut David itu adalah the giant slayer. Kalau ada film The Giant Killer gitu ya, ini The Giant Slayer. Karena memang
peristiwa ini sangat menggemparkan ketika Goliat, seorang raksasa, itu menantang orang-orang Israel, termasuk juga Raja Saul yang gagah perkasa itu, untuk berperang, untuk berkelahi. Tidak ada satupun yang berani menghadapi dia, karena dia itu tinggi besar dan juga dia itu sudah terlatih di dalam peperangan, mampu mengalahkan banyak orang. Sekarang nggak ada yang berani untuk melawan dia. Tapi pada waktu itu Daud mendengar perkataan dari Goliat dan hatinya sangat terpukul, merasa Allah dihina-hina, Allah dimaki-maki, ya. Maka itu dia tidak terima, dia lawan Goliat itu. Dengan pertolongan Tuhan, akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat itu. Bahkan dia akan penggal kepala Goliat. Ya. Maka itu dia dijuluki David the Giant Slayer. Peristiwa ini sangat menggemparkan. Nah, di satu sisi peristiwa itu adalah peristiwa yang melambungkan namanya sedemikian rupa. Dia menjadi penyelamat bangsa. Tapi di sisi lain juga menjadi momen di mana itu menjadi bencana bagi Daud. Karena ketika Daud bersama dengan Saul, bersama dengan tentara-tentara Israel pulang ke kota Yerusalem, di sana para wanita justru menyanyikan, memuji, katanya, wah, Saul telah menang berperang, dia membunuh beribu-ribu orang. Wah, senang Saulnya, ya. Meskipun dia tidak membunuh seorang pun, dia mungkin tidak berperang, tapi dipuji-puji seperti itu kan senang hatinya, ya. Tapi belakangnya ini, ya memang Saul membunuh beribu-ribu orang. Tapi katakan Daud membunuh berlaksa-laksa. Artinya apa? Lebih banyak lagi, berpuluh-puluh ribu, ya, mungkin beratus-ratus ribu. Jadi lebih banyak lagi. Waktu Saul mendengar hal itu, wah, hatinya sakit. Dia seorang raja, dia seorang penguasa, dia orang yang selama ini disegani oleh seluruh rakyat Israel. Sekarang kok malah Daud yang masih remaja, yang masih kecil, masih setia ini, ya, dipuja-puja lebih daripada dirinya. Wah, hatinya jengkel, ya. Nah, mulai pikirannya, hatinya mulai dirasuki oleh rasa iri, ya, rasa marah, sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, itu episode berikutnya kalau kita lihat, Daud hanya melarikan diri dari istana, ya. Daud dikejar-kejar oleh Saul, bukan karena dia sudah melakukan kejahatan, tapi justru dia sudah menyelamatkan Saul, menyelamatkan orang Israel. Tapi sekarang dia menghadapi Saul yang dipenuhi iri hati, dipenuhi dengan kemarahan ini. Dia tidak mau kalahkan oleh Daud. Nah, kisah dari 1 Samuel tadi, pasal 26, itu menceritakan tentang Daud, bagaimana Daud bertemu dengan Saul dan dia punya kesempatan untuk apa? Untuk membunuh Saul. Tetapi itu justru tidak dilakukannya. Nah, kisahnya, kali-kali dia berpindah tempat, dia bersembunyi, Daud, ya. Dan Saul terus mencari, terus mengejar. Meskipun hanya untuk satu orang. Kita lihat Saul itu mengerahkan bukan cuma 10 orang, 100 orang. Katakan dia memilih 3.000, ayat 2, ya, 3.000 orang yang dipilih dari orang Israel untuk mencari Daud. Sampai ribuan orang hanya untuk mencari satu orang. Supaya apa? Supaya Daud tidak lolos, ya, supaya sungguh Daud bisa ditangkap, kepung, dan juga bisa dibunuh. Nah, tapi Daud ini juga
akhirnya ketika dia mendengar, wah, Saul juga pinter ya, dia juga mendengar, wah, Saul dan juga pasukan-pasukannya sudah mencari dia di padang gurun Sif. Dia juga punya pasukan, dia juga punya orang yang bisa mengintai. Akhirnya ketahui bahwa mereka ada di sini, padang gurun Sif ini ya, di bukit Hakila. Nah, waktu dia sudah sampai sana, dia berkata kepada teman-temannya ini ya, kepada anak buahnya juga, ada Ahimelek, ada Abisai. Katanya, ayo siapa yang mau ikut aku? Aku mau pergi ke tempatnya Saul. Ya, karena apa? Saul waktu itu kelelahan dan juga tentara yang lain juga kelelahan. Mereka sedang tertidur. Wah, Abisai langsung mengatakan, aku akan turun bersama-sama dengan engkau. Ya, ayat yang ke-6. Aku yang akan menyertai Daud. Akhirnya kedua orang itu mereka pergi ke tempatnya Saul yang sedang tertidur. Memang Saul dikawal oleh panglimanya, yaitu Abner ya. Kemudian, tapi Abner juga tertidur karena kecapean. Dan waktu Daud bersama Abisai sudah mendekat ke tempatnya Saul, di sebelahnya Saul lagi tidur ini ada tombaknya, dan di sebelahnya lagi ada tempat minumnya ya. Nah, itu supaya dia bisa tidak kehausan gitu. Dalam keadaan seperti itu, ayat 8 di sini kita lihat Abisai mengatakan seperti ini kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dia tertidur, kesempatan yang sangat bagus sekali. Karena itu Allah sudah menyerahkan musuhmu di dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Jadi bukan Daud yang bunuh, dia yang akan bunuh, Abisai yang akan bunuh ya. Dan menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Tombaknya Saul sendiri. Dengan satu tikaman saja, nggak akan luput, ya. Nggak akan gagal, ya. Tidak usah dia aku tancapkan 2 kali. Maksudnya apa? Maksudnya aku dengan sekali tancapkan pasti mati Saul, ya. Dan kamu bebas dari kejaran, kamu bebas, nanti kamu akan jadi raja dan seterusnya. Tapi apa jawaban Daud? Ya. Kita lihat di ayat 9, ya. Dari 1 Samuel 26 ayat 9, Daud mengatakan apa? Jangan musnahkan dia, ya. Jangan bunuh dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Artinya apa? Ya. Seorang raja bagi siapa? Orang Israel itu adalah orang yang diurapi oleh imam. Dia adalah orang diurap, akhirnya diperkenan oleh Tuhan. Dan dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka itu meskipun dia mau berbuat jahat pada dirinya, meskipun dia itu mau melakukan sesuatu yang keji, yaitu membunuh Daud, tapi Daud tidak mau membalas dengan kejahatan. Ya. Dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena dia katakan apa? Karena orang yang menjamah atau berbuat jahat kepada orang yang diurapi itu tidak akan bebas dari hukuman. Dia tidak mau dihukum oleh Tuhan. Ya. Maka itu kita lihat, meskipun Saul ini sudah begitu jahat pada dia, tapi dia tetap menghormati. Ya. Ini sesuai tema kita, ya. Hormati yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Nah, ayat 11 kembali dia mengatakan apa? Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan dia katakan apa? Orang yang diurapi. Dia menaruh hormat kepada otoritas yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar ya.
Ya meskipun pemerintahan kita mungkin ada yang yang melakukan kejahatan, kesalahan, tapi dia adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan dan kita harus menghormati. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah teman-teman sekalian, kita belajar seperti Daud. Saul sudah bermaksud buruk, bermaksud jahat pada dia, tapi dia tidak mau membalaskan itu dengan kejahatan. Dia tetap menghormati, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang yang takut kepada Tuhan, menghormati raja atau pemimpinnya. Nah, peristiwa ini bukan pertama kali. Ya, kalau kita lihat di dalam perikop 1 Samuel pasal 26 itu kan dikatakan apa? Ini untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Nah, di bagian yang lain sebelumnya di pasal 24 itu juga Daud punya kesempatan yang sama untuk membunuh Saul. Pada waktu itu di gua, Saul ada di bagian dalam. Nah, Saul ini karena mungkin punya sakit, dia mau BAB, gak ada tempat, jadi dia masuk ke gua. Dia nggak tahu kalau sama Daud ini ada di dalamnya bersama dengan teman-teman. Akhirnya dia BAB di sana. Nah, Daud akhirnya apa? Kalau mau bunuh dia langsung sekali tancap aja sudah habis, ya kan? Tetapi dia hanya memotong pucuk puncak jubahnya, ya, pucuk daripada jubahnya untuk membuktikan apa? Ini loh, aku kalau mau bunuh kamu, ya, itu sudah dari tadi aku lakukan, dan itu akan sudah kamu akan mati. Tapi dia justru tidak mau lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa aku tidak mau berbuat jahat, aku tidak punya niatan jahat kepadamu. Demikian juga dia katakan apa? Aku tidak akan menjamah Tuanku, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan, ya. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi, itu sikapnya konsisten. Terus mungkin berbulan-bulan kemudian dia tetap tidak mau mencelakakan orang yang diurapi Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, kamu mengatakan ya itu kan untuk orang yang diurapi Tuhan. Raja Israel itu diurapi oleh nabi, oleh imam, gitu ya. Dia bisa menjadi raja. Tapi di Indonesia siapa yang diurapi, ya? Ada, mereka agama lain juga. Masa kita harus menghormati mereka? Nah, saya ajak kita semuanya belajar dari firman Tuhan yang lain. Coba kita buka dari surat Roma, ya. Surat Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Ya, Roma itu perjanjian baru. Kalau tadi 1 Samuel itu perjanjian lama, ini Roma itu perjanjian baru, ya. Perjanjian baru Roma 13 ayat 1 dan 2, ya. Katakan tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas diri. Ya. Nah, ini surat yang ditulis oleh siapa? Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma, ya. Maka itu kita lihat di dalam pasal sebelumnya, ya, di awal-awal dari surat Roma ini, ya, Roma pasal 1 ayat 1 dan 7. Itu biasanya surat kan ditulis dari siapa dan ditujukan kepada siapa, ya. Ayat 1 katakan begini: dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Berarti surat ini ditulis siapa? Ditulis oleh Paulus, seorang rasul, ya, hamba Kristus. Ayat 7 dari Roma pasal 1 katakan apa? Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, ya. Berarti orang yang menerima surat ini adalah orang-orang yang ada di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus,
Ya, kita sudah lihat ya. Jadi yang nulis atau asalnya itu dari Paulus dan ditujukan kepada orang-orang di Roma. Nah, Roma ini adalah kota, bukan kotanya Israel, itu ada di luar Israel. Dan penguasanya siapa? Penguasanya adalah kaisar, bukan orang yang percaya kepada Allahnya orang Israel, Allah Yahweh. Enggak, mereka itu menyembah pada dewa-dewa, patung-patung. Nah, kita kembali kepada Roma 13 tadi. Paulus mengatakan apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi orang-orang Roma tadi yang menerima surat itu takluk kepada pemerintah siapa? Pemerintah Israel? Bukan. Pemerintah Israel nggak ada waktu itu. Israel sudah dijajah atau dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka tetap harus takluk kepada pemerintahan Romawi. Satu pemerintahan yang bukan mengenal Allah yang hidup, bukan mengenal Allah Tuhan yang kita sembah seperti ini, tidak. Tapi mereka tetap harus takluk. Nah, ini adalah sebuah perintah. Ini adalah sebuah kata-kata yang diberikan oleh Allah melalui Rasul Paulus, ya. Karena apa? Dikatakan tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Meskipun itu pemerintahan kejam, pemerintahan yang sangat tidak benar, tapi semua itu telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ayat 4 Roma pasal 13 ayat 4 ya, coba kita lihat. Katakan apa? Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah Allah juga itu adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Katakan sekali lagi, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Artinya pemerintah manapun juga itu ada alat di dalam tangan Tuhan. Mereka dikuasai oleh Tuhan. Maka itu kita harus bisa menghargai pemerintah yang ada. Kita tidak usah bingung pemerintah ini, pemerintah yang takut pada Tuhan atau benar apa enggak, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang paling penting adalah kita ini melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan, yaitu apa? Kita menghormati, ya, hargai pemerintah yang ada. Kita sebagai warga negara, kita harus menghormati pemerintahan. Kita bersyukur Indonesia sekarang ini punya pemimpin-pemimpin yang baik. Ya, memang ada oknum yang mungkin korupsi atau melakukan kelicikan dan hal-hal yang lain. Tapi presiden kita, ya, beberapa menteri yang ada itu adalah orang-orang yang sungguh luar biasa. Ya. Kita bersyukur bahwa mereka dipuji-puji oleh seluruh dunia. Lebih-lebih kita menghargai mereka. Ya. Karena kita melakukan satu hal yang berguna bagi bangsa negara kita. Jadi jangan sampai kita menjadi warga negara yang merugikan negara ini. Nah, wah, tapi saya ini kan masih remaja, saya ini masih anak-anak, ya, saya masih belum bisa buat apa-apa. Bagaimana saya lakukan sesuatu untuk bangsa negara ini? Tidak usah mulu-mulu, tidak usah jauh-jauh, ya. Nah, kita lihat ya, ini fotonya siapa ini? Lihat ya. Oh, gak asing kan, ini teman kita sendiri, ya. Nah, teman kita ini yang juga sama-sama setiap minggu beribadah kepada kita, ya. Telah apa? Melakukan satu hal yang luar biasa tahun yang lalu. Saudara Arnet ini, ya, itu dikatakan dia sukses membawa pulang medali emas dari kompetisi International Conference of Young Social Scientists di Beograd, Serbia. Ini internasional, seluruh dunia. Ya simpel aja. Dia tidak melakukan sesuatu yang wah repot-repot kayak dia hanya meneliti. Waktu itu tahun lalu kan memang terjadi di Citraland ini banjir besar beberapa kali sampai ada mobil yang sampai ini entir gitu ya, ada orang yang sampai akhirnya menjadi korban. Itu akhirnya diteliti sama dia dengan bantuan dari gurunya,
Nah itu akhirnya dibawa ke kontes baik itu nasional dan internasional, dan akhirnya itu dihargai. Nah, akhirnya membawa nama bangsa negara kita. Akhirnya orang kenal, oh Indonesia. Waktu itu katanya memang ada 7 teman-temannya, ya semua yang pergi ke sana, mereka semua dapat medali. Ya, ada yang mendapat medali perunggu 3 orang, dapat medali perak 3 orang, dan 1 mendapatkan emas, yaitu Arnett. Nah, kita lakukan sesuatu yang simpel, ya di dalam bimbingan Tuhan. Ya, Tuhan bukakan jalan. Nah, itu apa? Kita dekat dengan Tuhan. Ya dia loh, orang yang banyak IQ yang tinggi-tinggi ya nggak terlalu. Ya, biasa-biasa aja. Saya sering ngobrol sama dia, ya. Dan dia juga bukan orang terus belajar, kadang-kadang main juga. Karena semua. Tapi apa? Orang yang mau dekat sama Tuhan, ya, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, apa Tuhan yang aku bisa lakukan untuk bangsa negara ini? Supaya aku menghormati, menghargai pemimpinku, sehingga aku boleh menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa. Saya percaya bahwa kita akan sungguh-sungguh berkati oleh Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang takut. Mari kita tunjukkan sikap seperti Daud, tidak melakukan pembalasan kepada orang-orang yang mau berbuat jahat, ya, tapi lakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh Tuhan tempatkan di bumi Indonesia. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah membebaskan bangsa negara kami dari penjajahan, bahkan memberikan kemerdekaan selama 75 tahun. Ya Tuhan, di dalam segala pengalaman kehidupan yang ada, suka dan duka, kami percaya Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap boleh hadir di dalam keberadaan bangsa negara kami. Kita berdoa bagi kami semuanya, para remaja, muda dari Westlife Community. Tolong setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan. Tolong setiap kami boleh sungguh-sungguh menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa hal yang positif, hal yang berguna bagi bangsa negara kami, bagi kota kami Surabaya. Ya Tuhan, biarlah Kau sendiri yang akan pimpin, sehingga ada anak-anak-Mu yang terus boleh berkiprah untuk membawa kemajuan bangsa negara. Serahkan masa depan mereka, kehidupan mereka, mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami berseru, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua boleh mengikuti ibadah online ini ya. Tuhan berkati kalian semua. Ibadah kita telah selesai. Mari kita terus belajar firman bersama-sama melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore dengan tema manusia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.